Halo teman-teman semuanya, perkenalkan gue Kiranti Bening Pensa 5 dari program studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video kali ini gue bakal bahas sesuatu yang pastinya ya menarik banget dan pasti deket sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu fan culture atau budaya penggemar. Kenapa gue milih topik ini? Nah, tujuan gue bikin video ini adalah buat kita sama-sama menganalisis dan melihat gimana sih fan culture itu yang dulu mungkin kita anggap ya cuman sekedar hobi-hobi biasa aja, tapi sekarang malah berkembang jadi fenomena sosial yang punya dampak besarnya banget nih di kehidupan dan juga berbagai aspek yang kita jalani sehari-hari. Nah, gue pengen ngajak kalian semua buat melihat fan culture itu bukan cuma sebagai sekedar grup orang-orang yang suka sama satu hal yang sama, tapi juga sebagai sebuah gerakan sosial yang punya kekuatan besar untuk ikut mempengaruhi banyak hal. Dari bagaimana komunitas itu terbentuk, peran teknologi di dalamnya, sampai dampaknya terhadap kehidupan sosial dan juga ekonomi kita. Semua itu bakal ada dan gue bahas di video ini. Jadi mari kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama, kita bakal ngambil dan bahas tentang apa itu fan culture. Fan culture itu intinya adalah komunitas yang terbentuk karena ada kesamaan minat terhadap suatu hal. Entah itu seperti selebriti, film, musik, atau bahkan game. Bedanya, fan culture ini bukan cuma soal kita suka sama sesuatu atau hal yang sama, tapi juga ada ikatan sosial yang lebih dalam antara anggota-anggotanya. Di sini penggemar bukan cuma jadi konsumen, tapi mereka aktif banget nih, nggak cuma sekedar nontonin, dengerin, atau beli-beli merch dari idola mereka. Mereka itu juga ikut menciptakan, ikut menyebarkan ide-ide baru, dan kadang sampai merubah tren-tren yang ada di media sosial. Misalnya aja, kalian pasti tahu dong fans besar dari grup BTS yang gak hanya ikutan konsernya doang, tapi mereka juga bikin fan art, fan fiction, bahkan banyak yang terlibat dalam gerakan-gerakan sosial. Atau mungkin fandom Marvel yang gak hanya merayakan film mereka yang baru tayang, tapi juga membuat komunitas kreatif yang menghasilkan karya-karya keren yang baru. Nah, itu semua adalah contoh nyata dari kekuatan fan culture di dunia kita saat ini. Oke, masuk ke pembahasan inti. Fan culture dan identitas diri. Kalau kalian gabung dalam sebuah fandom, rasanya itu pasti beda banget dibanding sekedar jadi fans biasa aja. Dalam komunitas fan culture, kalian gak cuma merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, tapi juga kalian bisa menemukan identitas diri kalian sendiri dari fandom tersebut. Banyak orang yang bilang fandom itu jadi tempat di mana mereka merasa diterima tanpa syarat, gak dipandang sebelah mata. Nah, disinilah mereka menemukan teman-teman yang punya kesamaan minat, dan juga seringkali itu jadi hubungan yang lebih dari sekadar teman biasa. Bahkan juga ada yang nemuin pasangan loh. Nah, misalnya aja nih, penggemarnya Star Wars atau juga yang banyak tuh Harry Potter, sering banget ngerasa bahwa mereka itu nggak cuma ngikutin sebuah film atau buku yang mereka sukain itu, tapi mereka juga ikut jadi bagian dari dunia Harry Potter atau Star Wars itu sendiri. Mereka berbagi cerita, pengalaman-pengalaman, dan bahkan banyak yang menjalin hubungan persahabatan yang lama karena masuk di fandom ini. Nah, terus topik selanjutnya itu fan culture sebagai ekspresi kreatif. Fan culture itu juga luar biasa nih dalam berbagai hal kreativitas. Penggemar itu nggak cuma nikmatin karya-karya yang ada, mereka itu juga ikut berpartisipasi aktif dalam menciptakan sesuatu yang baru. Bisa dibilang penggemar sekarang itu udah jadi ya content creator mereka sendiri. Mereka nggak cuma menunggu idolanya mengeluarkan karya-karya baru, musik atau film baru, tapi mereka juga bikin fan art, fan fiction, bahkan sampai bikin video-video atau podcast yang berkaitan dengan ya yang mereka suka itu tentang fandom mereka. Contohnya,
banyak penggemar yang nggak cuman sekadar suka sama karakter di Marvel gitu, tapi mereka juga bikin kostum dan juga jadi cosplayer yang luar biasa mirip dan keren-keren banget. Atau penggemar besar seperti fans-fansnya BTS deh, yang bikin fan video kreatif, mengedit footage, dan juga bahkan bikin proyek sosial yang mendukung banyak banget tujuan baik. Karya-karya kreatif ini tuh nggak cuma buat fun-fun aja, tapi juga sering dilihat nih oleh idola mereka sendiri, dan itu jadi penghargaan tersendiri buat para penggemarnya, teman-teman. Selanjutnya, pengaruh fan culture di dunia sosial. Salah satu hal yang menarik dari fan culture itu adalah pengaruh sosial yang mereka miliki. Fandom itu nggak cuma sekedar kumpul-kumpul dan juga berbagi minat doang, tapi mereka juga terlibat aktif dalam berbagai hal sosial yang besar gitu. Kalian pasti pernah lihat kan fandom yang ngadain kampanye sosial atau bahkan gerakan filantropi. Contohnya, fans BTS yang gede itu sering banget ikut dalam aksi sosial seperti penggalangan dana atau mendukung kampanye hak asasi manusia. Nah, itu semua tuh contoh yang mereka lakuin tuh, teman-teman. Fan culture itu punya kekuatan besar dalam membentuk opini-opini publik dan ikut mempengaruhi masyarakat gitu. Penggemar nggak cuma nonton, nikmatin karya, tapi mereka juga bergerak nih untuk tujuan-tujuan yang lebih besar. Ini benar-benar bukti nih bahwa fandom bisa jadi kekuatan sosial yang positif, yang lebih dari sekedar ikut-ikut nonton konser atau ya sekedar beli merch dari fandom mereka gitu. Terus selanjutnya fan culture dan komersialisasi. Nah, meskipun banyak sisi positifnya, fan culture itu nggak bisa dipisahin dari yang namanya komersialisasi. Secara nggak sadar, kita sebagai penggemar sering banget nih terjebak dalam konsumsi budaya yang ya nggak bisa dipungkiri ya berlebihan gitu. Penggemar itu sering merasa harus punya semua barang-barang baru yang dikeluarin oleh idolanya gitu, mulai dari ya kayak album, merchandise-nya, ikut beli tiket nonton konser, nonton konsernya, dan masih banyak lagi. Nah, kadang ini yang jadi tantangan dalam fan culture. Tapi positifnya, ini juga membuka peluang ekonomi baru. Banyak penggemar yang justru bisa menciptakan bisnis dari karya sendiri itu, karya-karya yang mereka buat. Seperti ya menjual fan art atau merchandise kreatif. Tapi meskipun ada sisi komersialisasinya, penggemar itu juga berperan dalam memicu ekonomi kreatif yang nggak cuma sekadar merugikan, tapi juga memberikan peluang baru nih di berbagai industri hiburan itu. Selanjutnya, teknologi dan media sosial dalam fan culture. Nggak bisa kita pungkiri bahwa teknologi dan media sosial berperan besar banget nih dalam perkembangan fan culture yang ada di Indonesia atau bahkan dunia. Tanpa adanya platform seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan juga YouTube, fan culture itu mungkin bisa kita bilang nggak akan berkembang secepat sekarang ini. Media sosial memberikan penggemar kesempatan untuk bisa dekat dengan idola mereka, berbagi berbagai macam konten, dan terlibat dalam percakapan-percakapan yang lebih intens. Gak cuman itu, media sosial itu juga bikin penggemar-penggemar gampang banget saling terhubung satu sama lain. Bahkan kalau mereka itu nggak tinggal di negara yang sama, ini malah bikin fandom bisa berkembang lebih cepat lagi, bahkan sampai ke berbagai belahan dunia karena mereka di fandom yang sama. Selain itu, teknologi itu juga memungkinkan penggemar untuk mengorganisir acara ataupun kegiatan sosial yang lebih besar lagi, seperti kampanye online atau penggalangan dana untuk amal. Jadi teknologi nggak hanya memperkuat hubungan dalam fandom, tapi juga membuka banyak peluang untuk pengaruh sosial yang besar dan juga lebih luas lagi. Nah, fan culture itu lebih dari sekadar sekumpulan orang-orang yang suka sama satu hal yang sama. Mereka itu gak hanya jadi penggemar,
tapi juga produsen budaya yang aktif banget nih, terlibat dalam aksi sosial, dan bahkan juga menciptakan tren-tren baru. Dari kayak seperti yang gue bilang tadi, fan art, fan fiction, sampai gerakan-gerakan sosial. Nah, fandom itu punya peran besar dalam membentuk dinamika sosial saat ini. Dan yang paling menarik itu, fan culture mengajarkan kita bahwa kita itu bisa lebih dari sekedar konsumsi budaya aja. Nah, kita bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, ikut berkontribusi pada perubahan-perubahan sosial, dan bahkan bisa mengekspresikan kekreativitasan kita dengan cara yang berbagai macam dan pastinya luar biasa. Jadi, meskipun fan culture itu bisa jadi soal hiburan dan kesenangan, di balik itu semua ada kekuatan sosial yang gak bisa kita anggap remeh. Itu dia nih pembahasan kita kali ini soal fan culture dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial. Nah, semoga kita semua itu bisa melihat betapa besarnya pengaruh fandom itu dalam dunia kita, dalam bersosial. Fan culture bisa jadi kekuatan positif kalau dijalani dengan sadar dan sehat juga. Kita bisa belajar banyak, dapat support system, bahkan berkembang secara sosial dan juga pribadi. Tapi ingat, kita itu tetap butuh keseimbangan nih antara dunia fandom dan juga kehidupan nyata kita. Jadi bukan soal jangan ngidol, tapi lebih ke gimana kita cara ngidol yang sehat dan tetap jadi diri kita sendiri. Nah, di sini sekian untuk pembahasan gue kali ini. Makasih udah nonton sampai akhir, dan yuk share di kolom komentar kalian itu termasuk fandom apa, dan pengalaman paling berkesan selama jadi fans di dalam fandom itu apa aja sih. Nah, jangan lupa tinggalkan like dan komennya ya teman-teman. Sampai jumpa. Bye bye.